warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, khususnya yang naik ke kelas 12, baik kelas IPA, IPS maupun agama. Ibu doakan dalam masa pandemi COVID 2019 ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doakan guru besar kita Pak Haji Komarudin yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kembali menjadi sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kalian harus mengenal ibu dulu. Ibu kali ini mengajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Ibu adalah Ibu Nila Kusuma, memegang pelajaran kelas 12 IPA, IPS dan agama, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi pertama yang akan Ibu berikan adalah surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran pada surat lamaran pekerjaan adalah agar peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Materi pokok kali ini adalah khususnya mengenai bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya kalian harus tahu apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kita lihat dulu yang pertama di bagan yang telah Ibu buat, sistematika surat lamaran pekerjaan. Itu ada 9 item. Yang pertama adalah tempat dan penanggalan surat. Yang kedua adalah hal dan lampiran. Yang ketiga adalah alamat yang dituju. Keempat, salam pembuka. Kelima, pembuka surat. Keenam, isi surat. Di dalamnya ada identitas pelamar, juga lampiran. Ketujuh, penutup surat. 8, salam penutup. Dan 9 adalah tanda tangan dan nama jelas dari pelamar. Kita memasuki poin berikut adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Hal ini sangat penting kalian ketahui karena di dalamnya ada kata sapaan dan kata ganti yang harus sangat kalian perhatikan. Ya, dalam sapaan dan kata ganti ini ada pilihan kata dari kalimat yang juga harus diperhatikan mengenai ejaan. Yang pertama Ibu jelaskan, item pertama tadi adalah tempat dan penanggalan surat. Biasanya dikenal juga dengan titi mangsa, di mana siswa berdomisili, pelamar berdomisili, yaitu misalnya Tangerang, 16 Juli 2020 ketika kalian melamar di tanggal tersebut. Kita lanjutkan pada item kedua yaitu hal dan lampiran. Pada hal dan lampiran, ya tentunya yang harus kalian tulis adalah karena memang melamar pekerjaan maka tulislah lamaran pekerjaan. Nah, lampiran biasanya ditulis satu berkas. Selain itu juga diperbolehkan menuliskan dengan eksemplar. Tergantung berapa banyak lampiran yang disertakan. Nah, mengenai alamat yang tuju, kita harus mengetahui didapat dari mana saja. Bisa dari internet, bisa dari media cetak, bisa dari brosur-brosur yang disebarkan oleh perusahaan-perusahaan atau papan-papan pengumuman. Tentunya penulisannya di situ ada kata yang pertama, bukan menggunakan kepada, tapi kepadanya dihilangkan dengan kata YTH. Y-nya besar, TH-nya kecil, kemudian diberi titik. Kemudian kita tulis alamat yang ditujunya, Kepala Bagian Personalia PT Indo Sukses,
Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 Jakarta Selatan, tentunya tidak menggunakan titik pada Jakarta Selatan karena ini bukan kalimat melainkan alamat. Next, kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki kata salam pembuka. Pada surat lamaran pekerjaan, salam pembuka tidak boleh menggunakan assalamualaikum. Mengapa? Alasannya karena dalam surat lamaran pekerjaan belum tentu perusahaannya semuanya beragama Islam. Oleh karena itu, para pakar bahasa sepakat menggunakan salam pembuka ini dengan kata dengan hormat, koma. Kita lanjutkan ke pembuka surat. Kalau tadi kita kutip berdasarkan media massa, ya, maka kita tulis dengan sesuai dengan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Indo Sukses seperti yang termuat pada harian Kompas. Awas, hati-hati, kenapa dimiringkan tulisan? Karena kata Kompas sendiri kan mengutip, berarti harus menggunakan huruf kapital. Di situ juga harus kita tuliskan pada tanggal 10 Juli 2020 ketika iklan itu ditampilkan. Kemudian saya mengajukan diri ke dalam tim IT di PT Indo Sukses. Nah, itu merupakan pembukaan. Kemudian kita lanjutkan, selain pembukaan, di situ juga harus ada kita sertakan identitas pelamar. Nah, identitas pelamar sendiri harus disertakan. Contohnya, misalnya mengenai diri saya dapat saya jelaskan sebagai berikut, titik 2. Nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, telepon, kemudian email, dan status perkawinan. Nah, kenapa kita tulis? Kita lihat ya. Disebutnya di sini adalah identitas pelamar ditulis dengan huruf kecil. Tulisan nama, tempat, pendidikan, alamat, telepon, email, dan status. Mengapa? Karena logikanya adalah bagian daripada paragraf. Kita lanjut. Di sini yang disebut dengan kualifikasi. Ya. Kok berani melamar? Pelamar punya apa? Nah, maka kita tulis sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan daftar riwayat hidup tentunya dimiliki oleh seorang pelamar, kemudian kualifikasi formal berupa fotokopi ijazah S1, dan kualifikasi informal biasanya kita sertakan fotokopi sertifikat kursus, boleh bahasa Inggris, boleh apapun, komputer, dan terakhir misalnya kita sertakan pas foto. Dan juga awas, perlu diingat jika diminta SKKB, SKCK, sekarang disebutnya SKCK, maka disertakan. Atau surat kesehatan dari puskesmas juga boleh. Ini hanya sebagai contoh saja. Next, kita lanjutkan. Kita memasuki penutup. Tentunya sebagai pelamar tentunya berharap besar kepada perusahaan untuk menerima. Maka besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih dalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian Bapak. Awas, pada kata Bapak merupakan sapaan ditulis kapital atau garis miring Ibu. Saya mengucapkan terima kasih, baru titik karena mengakhiri. Hormat saya. Dan terakhir adalah tanda tangan, sebut nama, Vita Rahmita Sari. Itulah contoh bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kalian memperhatikan dengan baik video mengenai surat lamaran pekerjaan, tentunya kalian harus melaksanakan tugas. Ibu harapkan dulu untuk melihat internet. Boleh juga kalau sudah contohnya ada di internet, boleh juga kalau memang punya LKS, ya harus punya LKS untuk latihan-latihan memperdalam wawasan, ya. Tugas pertama tentunya carilah contoh surat lamaran pekerjaan di internet, ya.
Kemudian yang kedua, identifikasikan surat lamaran tersebut berdasarkan isi dan sistematikanya. Itu saja secara sederhana tugas pertama. Nanti kita lanjutkan pada session kedua. Tugas berikutnya tentu juga boleh melihat buku cetak bahasa Indonesia yang dipinjam di perpustakaan ataupun LKS yang sudah kalian dapatkan. Demikian pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dalam COVID ini. Semoga kalian bisa mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim email. Ya udah nih bisa.